Tiba saatnya kita kembali lagi membahas Picup. Picup oh Picup. Kali ini update-nya edisi 27 Mei alias edisi Jumat Berkah. Langsung saja yuk kita terbangnya. Edisi pertama yaitu curhat VTuber. Sepertinya member sedang dalam kebingungan karena terlanjur ikut melaporkan Picup. Sementara di sisi lain dia meragukan proses ini. Jangan ngomong sembarangan, bisa saja omongan itu melemahkan yang lain. Ada juga ya aparat ikut bisnis money game. Buktinya banyak anggota TNI dan polisi ikut Picup ternyata. Akibat kelamaan nungguin kabar dari Picup, ya beginilah jadinya. Kita nggak menghalangi orang cari rezeki, asal tidak haram jadah money game Ponzi. Kalian sepertinya masih pada bingung apa itu money game. Istilah afiliator juga sekarang kesannya buruk banget. Padahal afiliator sendiri juga maknanya baik-baik aja. Robot trading juga jadi jelek seolah-olah. Padahal robot trading itu ya memang bagus dan ada. Itu semua gegara orang pengen cepat kaya dan ketipu, semua jadi berubah deh. Bangsa kita tidak bodoh, bangsa kita tidak miskin. Kita dibodohkan dan kita dimiskinkan oleh yang namanya sistem. Apa? Sistem. Kalau kata lelaki hidung belang, sekali tendang langsung dapat 17 janda. Loh, kok bisa? Ya iyalah, 17 laki-laki tadi pada mandi semua. Afiliator atau dulu juga disebut affiliate marketing, itu adalah orang yang mempromosikan suatu produk dari pihak lain dan mendapatkan komisi di setiap transaksinya jika berhasil mengarahkan orang untuk membeli barang melalui linknya. Seperti MLM, tapi untuk bisa mempromosikan tidak perlu membership dan biasanya banyak produk-produk yang dipromosikan. Istilah bisnis ini muncul dan populer dulu lewat Clickbank yang mempromosikan produk-produk di Amazon.com. Tiap orang bisa ambil komisi ketika menjadi affiliate marketing. Baik buruknya afiliator tergantung produknya guys. Kalau afiliator narkoba ya nggak ada baiknya. Semua tergantung konsep bisnisnya. Tanpa referral bisnis sekarang pasti sepi. Semoga semua penjahat-penjahat picu-picu segera dipenjara dan para member segera sadar. Mereka itu semua adalah pemain Sukirman. Skenario dan sutradaranya sudah tertata rapi. Emang dibikin begitu agar sisa-sisa backdong terbawa alur cerita. Polos amat jadi orang atau pura-pura polos. Sukirman, teknik penggiringan opini Anda sangat rendah. Leader Anda tidak belajar dari kasus lain yang sudah berakhir di penjara. Dan pola kerja mereka sama semua. Karena perjuangan belum tuntas, baik itu dari pihak SPI Mayoni atau dari pihak yang inginkan Picup on. Akhirnya banyaklah asumsi-asumsi yang beredar. Karena para leader terbagi dua akibat gagal tugasnya manajemen Picup. Ya, mudah-mudahan perjuangan SPI Mayoni berhasil. Dan mudah-mudahan juga perjuangan yang inginkan Picup on juga berhasil. Kesimpulannya, semua bermanfaat, baik perjuangan SPI Mayoni maupun dari pihak Picup on. Makanya saya bilang ke Sukirman, bilang ke leader Anda yang terhormat itu untuk segera beli otak baru. Otak dibeli? Rumus dari mana? Perjuangan Picup on atau mengais-ngais duit receh dari air keruh? Mana yang benar? Sukirman sudah kibarkan bendera putih karena dia habis diamuk leader junjungannya. Junjungannya Sukirman sedang dalam proses penelanjangan. Sukirman kini sedang malu karena identitasnya terbongkar. Apalagi sekarang Sukirman lagi ikut berkomplot bikin APK baru bersama Unita CS. Bangke itu namanya kalau teriak-teriak berjuang Picup on. Dengan kata lain sama saja Sukirman dan leadernya ingin membengkokkan paku baja menggunakan giginya. Mana bisa. Tidak ada alasan Picup on, Anda selalu berhalusinasi. Semua pernyataan Anda tong kosong Sukirman, tidak punya data sedikit pun yang bisa dibuktikan. Yang ada hanya kata-kata kiasan dan selalu ngeles aja. Dan ngeles itu adalah salah satu ciri-ciri penjahat. Catat.
Mau ngetik sampai 7 hari 7 malam pun gak bakal berubah itu si Kirman. Karena desainnya Sukirman memang gitu, disetel gitu sama leadernya. Melindungi dan mendukung usaha pelaku tindakan kejahatan. Dan melakukan persekongkolan itu merupakan satu kesatuan yang saya katakan dia adalah termasuk pelaku kejahatan juga. Contohnya ya si Sukirman dan leadernya itu. Dengan menerima duit dari 002 itu namanya melakukan persekongkolan. Dan mendukung penjahatnya juga untuk membantu usahanya yang ilegal. Sampai lidah kaku ngomong tak akan bisa membuat Sukirman paham. Karena menurut data dari Dinas Kesehatan, otak Pak Kirman sangat kecil. Sehingga saraf-saraf otonomnya berjubel dan terjadi penyempitan pembuluh darah menuju sel-sel yang mengatur berkembangnya hormon. Dan hal itu mengakibatkan gangguan dalam berpikir Sukirman. Makanya percuma saja opini Sukirman itu sudah terbantahkan semua. Kita berdoa saja semoga Sukirman mendapat hidayah. Disarankan buat Sukirman untuk segera beli otak baru yang RAM-nya besar dan prosesornya yang bagus dan super canggih. Kita itu sudah dibohongi terus-menerus. Di mata mereka kita ini benar-benar bodoh. Sehingga seandainya Picup on lagi, maka selamanya akan membohongi kita dan akan terus berbohong. Dan pasti kejadian-kejadian seperti ini akan terus berulang. Dari segi medis, pihak dokter sudah mengupayakan pencakokan sel dengan harapan memorinya bisa bekerja kembali seperti waktu Pak Kirman masih kecil. Sebelum Sukirman jatuh dari gendongan ibunya yang mengakibatkan gegar otak. Makanya semakin lama secara substansial otaknya nggak bisa berkembang. Tapi tetap utuh kuantitasnya, kecil abnormal. Sehingga dokter sudah angkat tangan dan menyerah dalam menangani Sukirman. Dokter aja nyerah, apalagi kita. Aplikasi ADST diduga buatan leader-leader Picup dan saat ini sedang gencar-gencarnya mereka promosi. Mereka menolak jika bisnis itu bagian dari Picup karena takut ditagih. Dari itu saudara-saudara, selalulah berhati-hati terhadap setiap tawaran aplikasi. Gunakan selalu asas logis dan legal. Boleh bermain APK tapi jangan depo. Ingat. Pengen tahu sih itu akun gue beserta pipinya apa masih selamat di TKP. Endingnya scam bro. Mau login aja nggak bisa karena captchanya loading terus. Gimana mau on? Saat ini pipi aman tapi perjuangan belum tuntas. PT Future Pewtek yang mengelola Picup adalah aplikasi teka-teki yang masih ngambang entitasnya. Makanya harus dipecahkan sampai ke akar-akarnya. Orang-orang sekarang itu susah banget belajar dari kesalahan. Mereka lompat dari APK satu ke APK lain. Nggak bakal kaya kok. Nggak ada APK yang paling aman. Faktanya adalah Play Store jadi sarang aplikasi jahat malahan. Jadi memang harus kita sendiri yang pinter-pinter cari bekal ilmu dan diterapkan setiap harinya. Kita lanjutkan ke segmen motivasi VTuber. Tema kali ini adalah bersyukur itu amazing. Bersyukurlah setiap hari dan rasakan manfaatnya dalam hidup. Rasa syukur adalah cara untuk dengan cepat berputar dari satu perasaan negatif ke kondisi pikiran yang lebih positif. Semua orang menghadapi pergumulan dan perselisihan dalam hidup mereka. Terutama saat pandemi kayak gini. Saat mengalami keterpurukan, seseorang cenderung mengasihani diri sendiri. Tapi terlalu lama mengasihani diri sendiri dapat berubah menjadi depresi. Jadi penting untuk mempelajari cara mengganti rasa kasihan diri dengan perasaan yang lebih berguna, yaitu dengan bersyukur. Apa? Bersyukur. Syukur adalah konsep yang sederhana, tetapi tidak terlalu mudah untuk dipraktekkan. Bersyukur atas apa yang Anda miliki dan melatih diri sendiri untuk tidak fokus pada apa yang Anda tidak miliki tidaklah mudah. Dengan bersyukur mengingatkan Anda untuk berhenti sejenak, letakkan kekhawatiran dan stres Anda, dan luangkan waktu sejenak untuk menghargai segala hal baik tentang kehidupan Anda. Hal itu juga dapat bermanifestasi sebagai kebahagiaan seseorang atau sesuatu adalah bagian dari hidup Anda. So, seperti ini. Sudahkah Anda bersyukur hari ini?
Ya. Sekian sajalah update kali ini. Semoga mencerahkan. See you.